Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan Ajaba anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuki hadis yang ke-34. Kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Bagaimana atau apa yang harus aku ucapkan ketika meminta kepada Rabbku? Kata penulis di sini, An Tariq Ibn Ashyam Al-Ashja'i radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ataahu rajul faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi qala qul Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Rawahu Muslim. Dari Tariq bin Ashyam Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat didatangi oleh seorang laki-laki. Dan di sini dikatakan didatangi oleh seorang laki-laki. Ini dalam ilmu hadis disebut dengan istilah mubham. Tidak dikenal laki-laki tersebut, tapi dia adalah sahabat. Ya, dia adalah sahabat, dan namanya sahabat semuanya terpercaya. Faqal, maka laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku memohon kepada Tuhanku? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Katakanlah, ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, berilah aku afiah, kesehatan, dan berilah rezeki kepadaku. Wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham. Kemudian beliau merapatkan jari jemarinya, ya, jari jemarinya illa al-ibham, kecuali ibham, ya, kecuali ibu jarinya, seperti ini. Nah, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhiratak. Karena sungguhnya ucapan tadi, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, itu semua mengumpulkan kebaikan dunia dan akhiratmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam syarah hadis bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam murabbiyan hakiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang sangat bijak, wa mualliman rahimah, dan seorang pengajar yang sangat penyayang, wa muaddiban aliman, dan juga ya pendidik yang sangat paham. Ma sa'alahu ahadun qad,
fahadalahu. Ya, tidak ada seorang pun yang meminta kepada beliau, bertanya kepada beliau, lalu beliau menolaknya. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fakana sahabatu ya'tunahu wa yas'alunahu wa yujibuhum wa yu'allimuhum wa yuhsinu ta'dibahum. Dan para sahabat itu senantiasa mendatangi beliau. Mereka bertanya kepada beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka, mengajari mereka dan memperindah pendidikan atau adab mereka. Maka di sini Tariq ibnu Ashyam al-Asja'i mengabarkan terkait dengan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya ketika meminta kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkan Allahumma ighfirli. Ya. Apa makna Allahumma ighfirli? Ai umhu anni wa azilli dzambi wa khati'ati. Maksudnya hapuskan dan hilangkan dosa-dosa dan kesalahanku. Ini makna Allahumma ighfirli. Ya. Jadi hapuskan dariku dan hilangkan untukku dosa-dosa dan kesalahanku. Karena itu al-maghfirah maknanya adalah satrud dzunub wa mahwuha. Al-maghfirah artinya penutupan dan penghapusan dosa. Ini makna al-maghfirah. Ya. Kemudian warhamni ay anzil wa asbigh alayya rahmatan min indik bi salil manafi' wal masalih li. Ya. Warhamni maksudnya turunkan dan sempurnakan, berikan kepadaku rahmat dari sisimu dan berikan berbagai manfaat dan maslahat kepadaku. Sehingga dari sini ya dapat dipahami bahwasanya Allahumma ighfirli itu adalah talabuz zahzaha anin nar, permintaan agar diselamatkan dari api neraka. Ya. Permintaan agar diselamatkan dari api neraka. Sementara warhamni itu adalah talabu idkhalil jannah, permintaan agar dimasukkan ke dalam surga, karena seorang itu dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'afini, ya, maafkan aku. Maknanya atau wa'afini bisa juga bermakna ya bermakna berilah afiyah, kesehatan kepadaku, keselamatan. Ya. Maksudnya fiddin wa dunya wa najjini minal bala'i wal ma'asi wal atham wa min maradil hasad wa maradil qalb. Maksudnya ya berilah kesehatan, berilah afiat pada agama dan duniaku. Demikian juga selamatkan aku dari berbagai bala, ujian, maksiat, dosa-dosa. Demikian juga selamatkan aku dari penyakit ya min maradil jasad, ya, dari penyakit badan, wa maradil qalb, dan juga penyakit hati, ya. Beri kesehatan, ya, sehat jasadnya, sehat juga hatinya. Demikian juga warzuqni, berilah rezeki kepadaku, maksudnya fa'atini rizqan halalan thayyiban, berilah kepadaku rezeki yang halal lagi baik. Yani ar-rizqal ladzi yaqumu bihil badan min at-ta'ami wasyarab wal libasi wal maskani wa ghairi dzalik. Ya, yaitu rezeki yang dengannya badan itu bisa tegak, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan selain dari itu. Ini semua rezeki.
Wa rizqal ladzi yaqumu bihil qalb. Demikian juga rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang dengannya hati bisa tegak. Wa wal ilmun nafi' wal amalus salih. Itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih. Ya, dan amalan salih. Maka ini dua jenis rezeki. Ya, dua jenis rezeki. Rezeki yang dengannya badan bisa tegak dan rezeki yang dengannya hati bisa tegak. Ya, makanan, minuman, pakaian, demikian juga ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan salih. Maka semua ini adalah ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait dengan doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan Allahumma ighfirli. Ini isyarat bahwasanya seorang itu hendaknya dia melakukan takhliyah. Ya, takhliyah. Apa itu takhliyah? Takhliyah itu artinya membersihkan diri dari berbagai maksiat. Berbagai maksiat. Nah, setelah itu baru dia melakukan tahliyah. Dia menghiasi dirinya dengan kebaikan, dengan hidayah, sehingga dia mengenal kebaikan, mengenal kebenaran, dan berada dia di atasnya, serta mensyukuri hal tersebut. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah at-tadarru'u ila Allah bidu'ain min jawami'il kalim, yaitu sikap tunduk dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dari doa-doa yang jawami'ul kalim, doa-doa yang ringkas tapi maknanya luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya doanya sangat ringkas ketika beliau mengajari sahabat. Ya, sahabat ini minta, ya Rasulullah, gimana caranya saya berdoa kepada Allah? Beliau hanya mengatakan, coba ucapkan ini. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Doa yang sangat ringkas, tapi subhanallah ini mencakup. Ya, karena itu dikatakan di sini syamilin li khairai ad-dunya wal akhirah. Doa yang ringkas tapi mencakup dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, karena itu para ulama ketika menjelaskan terkait dengan doa, mereka banyak yang menyarankan ucapkan doa-doa yang ringkas. Ya, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang luar biasa. Kebaikan dunia itu mencakup kesehatan, harta, ya, anak-anak yang saleh, ya, kendaraan dan selainnya. Kebaikan akhirat, ya, diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga, ditinggikan derajatnya, dan selainnya dari berbagai kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, al-hatsu ala talabil maghfirati war rahmah war rizqi wal mu'afa fa hiya jima'ul khair. Motivasi untuk selalu meminta ampunan, rahmat, meminta rezeki dan kesehatan. Fa hiya jima'ul khair. Karena ini semua adalah hal yang mengumpulkan kebaikan. Ya, seorang badannya sehat, hatinya sehat, ya, demikian juga diberi rezeki dari dua jenis, rezeki berupa makan, minum, ya, demikian juga diberi rezeki berupa ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan salih. Ini luar biasa. Ya, demikian juga diampuni dan dirahmati. Nah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia dirahmati sehingga dengan rahmat tersebut dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mengamalkan doa yang sangat agung ini. Ya, doanya sangat ringkas. Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampuni saya
rahmati saya, ya beri kesehatan, beri afiat kepadaku, dan juga beri rezeki berupa rezeki yang baik dan halal. Ini mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.